Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, bertemu lagi dengan Ustadz Said. Hari ini kita masuk pelajaran yang ketiga yang diberi judul Mustahik Zakat. Sebelum Ustadz menyampaikan apa itu Mustahik Zakat, Ustadz ingin menyampaikan ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Ustadz sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Diharapkan setelah anak melihat video ini, setelah anak mempelajari pelajaran yang ketiga, anak-anak mampu memahami pengertian mustahik. Nanti anak-anak setelah selesai lihat ini harus paham mustahik itu apa sih? Kalau ditanya mustahik itu apa sih, harus bisa menjelaskan. Jadi setelah melihat video ini, anak-anak harus paham apa pengertian mustahik. Jadi disimak biar tahu mustahik itu apa. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyebutkan 8 golongan yang menerima zakat. Mustahik itu orang yang menerima zakat. Jumlahnya ada 8. Nah, siswa setelah melihat video ini diharapkan anak-anak mampu menyebutkan 8 golongan. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyebutkan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Siapa aja yang tidak berhak menerima zakat. Untuk sementara mic-nya boleh dimatikan dulu. Yang mic-nya masih hidup boleh dimatikan. Biar tidak suaranya terganggu. Ini tujuan pembelajaran. Sekarang perhatikan pengertian mustahik. Harus tahu nih. Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ulangi, mustahik apa ya, Fadel? Fadel, mustahik apa Fadel? Dinyalakan mic-nya. Mustahik? Orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang nanti boleh diberikan zakat. Orang yang berhak menerima zakat jumlahnya ada 8 golongan, ada 8 asnaf. Jadi orang-orang yang berhak menerima zakat jumlahnya ada 8. Jumlah ini yang menentukan bukan ustadz, yang menentukan bukan kiai, yang menentukan bukan siapa-siapa, tetapi yang menentukan Allah sendiri di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah, bahwa yang menerima zakat itu 8 golongan. Siapa saja? Kita lihat 8 golongan telah Allah sampaikan pada surat At-Taubah ayat 60. Coba dilihat. Innama sodaqatu, sesungguhnya sodakoh. Perhatikan anak-anak nih. Sesungguhnya sodakoh, sesungguhnya zakat. Lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Jadi yang pertama siapa? Fakir. Zakat itu yang pertama untuk orang fakir. Wal masakin, yang kedua orang miskin. Yang pertama apa tadi? 8 golongan. Yang pertama ada yang tahu? Fakir. Yang kedua miskin. Ulangi, yang pertama fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga wal amilin, amil orang yang membagikan zakat, orang yang mengurus zakat, namanya amil. Wal amilina alaiha, wal muallaf, yang keempat muallafati qulubu. Muallaf itu orang yang baru masuk Islam. Berarti fakir, miskin, terus apa lagi ya? Amil, kemudian mu'alaf, kemudian lirriqab, orang-orang yang ini ada 8 golongan Ustaz sampaikan. Pertama siapa tadi ya? Fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga amil. Yang keempat
tadi mu'alaf. Kemudian riqab. Riqab itu siapa? Riqab itu hamba sahaya, budak. Kalau sekarang sudah tidak ada perbudakan. Riqab itu dinamakan juga muqattab. Muqattab itu hamba sahaya yang ingin membebaskan dirinya. Dia ingin membebaskan dirinya, maka dia bekerja, uangnya kemudian untuk tebusan, untuk bayar supaya dirinya bebas. Nah, orang-orang yang muqattab, riqab ini berhak menerima zakat. Kemudian yang keenam, gharim. Gharim itu orang yang terlilit hutang. Gharim siapa, Nana? Orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang kedelapan, ibnu sabil. Ibnu itu anak, sabil jalan. Berarti anak jalanan, Ustaz? Bukan. Ibnu sabil itu maknanya adalah orang-orang yang kehabisan bekal ketika melaksanakan perjalanan. Misalkan ada orang musafir dari sini ke Jakarta. Ternyata di tengah jalan uangnya kecopetan atau uangnya hilang sehingga bekalnya habis. Maka orang yang kayak gitu berhak menerima zakat, berhak menerima sedekah dari kita. Jadi ulangi anak-anak, orang yang berhak menerima zakat menurut At-Taubah ayat 60 ada berapa ya? Boleh dinyalakan kameranya? Boleh dinyalakan mic-nya? Ada berapa golongan? Ada berapa golongan? 8 golongan. Yang pertama siapa? Yang pertama siapa? Fakir. Yang kedua? Miskin. Ustaz mau tanya, ada yang tahu enggak bedanya fakir sama miskin itu apa? Kalau fakir, anak-anak ini tidak punya penghasilan. Orang yang tidak punya pekerjaan. Ya, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Fakir. Tapi kalau miskin, dia punya penghasilan, tapi tidak cukup. Misalkan, dia bekerja, gajinya 400.000. Kebutuhannya 1 juta, cukup enggak? Enggak cukup, maka orang yang kayak gini dinamakan miskin. Kalau fakir sama sekali pekerjaan enggak punya, untuk memenuhi kebutuhan enggak punya. Jadi fakir itu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan kekurangan. Sedangkan miskin dia punya penghasilan tetapi tidak mencukupi. Amil tadi siapa ya? Masih ingat Amil? Orang yang diberi tugas untuk menyampaikan zakat. Mu'alaf, siapa mu'alaf? Mu'alaf siapa? Orang yang baru masuk Islam. Riqab, riqab hamba sahaya. Gharim, orang yang terlilit hutang. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang membela agama Allah, orang yang berperang di jalan Allah, atau orang-orang yang senantiasa menegakkan agama Allah, namanya fisabilillah. Kemudian ibnu sabil, orang-orang yang kehabisan bekal. Inilah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Lalu siapa orang-orang yang tidak berhak menerima zakat? Yang pertama, orang-orang yang kaya, jelas. Orang yang kaya yang hartanya dari penghasilan dan usahanya, maka dia tidak berhak menerima zakat. Karena pada hakikatnya zakat itu bagi yang tidak mampu. Yang kedua, hamba sahaya. Hamba sahaya yang mendapatkan nafkah dari tuannya. Hamba sahaya, kalau tadi yang riqab itu hamba sahaya yang ingin merdeka. Tapi kalau hamba saya yang sudah mendapatkan nafkah dari tuannya, sudah dijamin nafkahnya dari tuannya, maka dia tidak berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga, keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah tidak berhak menerima zakat. Jadi keturunannya Rasulullah, anaknya, istrinya, duriyahnya Rasulullah itu tidak berhak menerima zakat maupun sedekah. Kenapa? Karena memang Allah melarangnya. Zakat dan sedekah diharamkan untuk keturunan Rasulullah. Tetapi diperbolehkan hadiah. Sebagaimana kisahnya Hasan dan Husain ketika dia makan kurma sedekah yang dikumpulkan orang di Masjid Nabawi,
Kemudian cucunya Rasulullah makan kurma itu karena dikira dikumpulkan di masjid, dia makan. Maka oleh Rasulullah ditepuk-tepuk sininya sehingga sampai muntah dikeluarkan. Baru kemudian Rasulullah menjelaskan keturunan Rasulullah tidak diperbolehkan makan uang zakat maupun sodako, tetapi diperbolehkan memakan atau menikmati hadiah yang diberikan kepada Rasulullah dan keturunannya. Jadi yang ketiga ini tidak berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat, orang yang dalam tanggungan berzakat. Contoh, anak tidak berhak menerima zakat dari ayahnya. Jadi kalau masih tanggungannya, anak kan tanggungan dari ayahnya, maka ayahnya nggak boleh, nih saya zakat ke anak saya, nggak boleh, karena dia masih dalam tanggungan. Inilah 4 orang yang berhak menerima zakat. Itu materi kita pada kesempatan hari ini. Bisa dipahami ya?